넌 행복해지면 안 되거든. 6 hari sebelum terjadi kecelakaan, Yura bertemu Min Hwan untuk melakukan rencana jahatnya. Min Hwan lalu menelepon So-min untuk mengkonfirmasi dari siapa ia menerima foto dan amplop tentang informasi Ji-hyuk. Ia bertanya apa isi tulisan dalam amplop itu. So-min mengirimkan foto amplop tersebut yang bertuliskan "From your friend". Awalnya Min Hwan enggan bekerja sama dengan Yura. Yura meyakinkan agar Min Hwan jangan jadi seorang pengecut. Hukum wanita yang mengkhianatinya dan ubahlah hidupnya dengan harta. Min Hwan lalu berubah pikiran dan mau berkomplot dengan Yura. 남자 뺏겨갖고 지금 기분이 나쁘신가 보네. 일어나서 인생이 변하는 게 어디? 강지원 뿐이겠어. 제가 맞출 수 있습니다. 이렇게 가능한 시간과 Saat di lift, Min Hwan tiba-tiba mendorong Ji-won. Dengan nada marah, ia bertanya, sejak kapan Ji-won tahu jika Ji-hyuk adalah pewaris UNK? Min Hwan playing victim dan mengatakan jika Ji-won telah merencanakan ini sejak lama. Oleh sebab itulah, ia merusak pertemuan keluarga dan mempermalukannya di kantor. Ji-won muak dengan sikap Min Hwan. Ia lalu menendangnya dan dengan tegas mengatakan jika ia juga melupakan satu hal tentang sikap kejinya, yaitu berselingkuh dengan So-min. 기억 안 나? 너보단 내가 다 잘했잖아. 니삭 개가지! Saat malam hari, Dong-suk datang dan memberikan sebungkus makanan dari Ji-hyuk untuk Ji-won. Ia menyampaikan pesan dari Ji-hyuk agar Ji-won tetap berlatih bela diri judo. Min Hwan diam-diam mengintai Ji-won. Ia mengenali pria yang berada di dekat Ji-won. Ia mengingat jika pria itu sempat mengganggu malamnya bersama Ji-won dan berpura-pura menjadi rentenir untuk menakut-nakutinya. Menduga ini adalah rencana Ji-won, Min Hwan kesal dan semakin ingin balas dendam. 형님 되게 좋은 사람이에요. Kemudian Min Hwan ke tempat Yura. Yura mengajak Min Hwan untuk melawannya dalam bermain boxing. Awalnya Min Hwan tak cukup nyali untuk mengalahkannya. Saat dengan berani mengajukan diri, Min Hwan ternyata akan bertanding dengan asisten Yura yang telah jago dalam olahraga ini. Dalam sekali serangan, Min Hwan sudah terkapar dan kalah. 앞으로 우리가 할 일은 배짱 없으면 못 할 일이야. Merasa hidupnya tak akan lama lagi, Ji-hyuk telah memberikan salah satu real estate-nya untuk Ji-won. Pak Lee juga telah selesai mengurus semua pajaknya. Ia heran apa yang sedang direncanakan oleh Ji-hyuk. Ia juga khawatir karena Ji-hyuk tak mengurus kesehatannya. Ji-hyuk mengatakan jika ia hanya ingin melakukan ini. Ia tak ditakdirkan bersama Ji-won. Dengan tindakannya ini, ia berharap bisa melindungi masa depan Ji-won di kemudian hari. Ternyata Yura mengetahui hal tersebut. Ia menyampaikan kepada Min Hwan jika Ji-won mempunyai aset senilai 80 miliar won. Yura kemudian memberinya 2 koper uang. Yura berjanji akan memberinya 100 kali lipat asalkan Min Hwan bisa membuat Ji-won mati. 800억? Min Hwan menceritakan tentang semua aset yang dimiliki Ji-won kepada So-min. So-min semakin iri dan membencinya. 하나밖에 없는 가족인 엄마가 다 간다 못하고 얼마나 마음고생을 한 거야. Scene beralih, di mana ayah So-min sedang mengalami musibah. Restorannya diacak-acak oleh beberapa rentenir yang sedang menagih utangnya. Min Hwan mengetahui jika ayah So-min masih hidup. Ia ingin melibatkannya dalam rencana jahatnya. 남의 돈을 빌렸으면 갚아야 될 거 아닙니까? 네가 이거 어째 왔노? Ji-hyuk memberikan sertifikat pengalihan saham kepada Yura. Ia secara resmi memisahkan Code Air dan Kelitor dari UNK. Dengan ini, Yura bisa mengambil kendali penuh atas perusahaannya. Ji-hyuk mengetahui jika Yura akan melakukan apapun untuk mewujudkan ambisinya. Ia lalu menantangnya dalam permainan yang akan Yura rencanakan. 네, 나한테 돌아와. 껴줘. 뒤는 다 봐줄게. So-min menyerahkan uang 150 juta won kepada ayah dan ibu tirinya untuk membunuh Ji-won. So-min mengkonfirmasi kepada Min Hwan jika ia telah melakukan tugasnya. Yura sangat senang. Ia menggoda dan mencium Min Hwan. 잘해. 믿을게. Pak Lee menghubungi Ji-hyuk. Ia merasa tindakan dan langkah yang diambil mereka berada di jalur yang salah. Ia menyampaikan jika Ji-won sedang dalam ancaman kematian. Ketika Ji-won meninggal, maka aset senilai 80 miliar won akan beralih ke tangan ibunya. Ji-hyuk segera menelepon rekannya untuk berusaha menghentikan mobil Ji-won. Namun sayang, mobilnya tiba-tiba mogok.
Ji-hyuk mengingat memori penyebab kedatangannya ke masa lalu. Ia meyakini jika dirinya ditakdirkan untuk melindungi orang yang dicintainya. Saat mengalami kecelakaan mobil, ia terbangun di tahun 2013. Saat bertemu kembali dengan Ji-won, ia berpikir akan bahagia bersamanya. Namun, ia merasa tak selalu bisa melindunginya. Ji-hyuk takut karena dirinya bisa mati kapan saja. Dengan perasaan cinta yang begitu besar untuk Ji-won, tepat di hari itu, Ji-hyuk mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan Ji-won dari kematian. 내가 정말 많이 좋아요. 당신을 지키기 위해 왔지만 Ji-won dengan cemas menunggu Ji-hyuk di rumah sakit. Ketika daya baterainya telah penuh, ia membaca pesan suara tepat sebelum Ji-hyuk mengalami kecelakaan. Dalam pesan suara itu, Ji-hyuk menyampaikan insiden kematiannya di masa depan. So-min dan ibu tirinya dengan panik menunggu apakah rencana mereka telah berhasil atau tidak. Sesaat setelah kedatangannya, So-min menduga jika ayahnya telah gagal mencelakai Ji-won. 보다 무서운 게 뭔지 아나? 돈이다. 날 얼마나 사랑하는 척 했는지 알아요? 제대로 하는 게 하나도 없는 사람이니까. Kegagalan rencana mereka juga disampaikan oleh asisten Yura. Ia sangat kesal karena dengan ini, Yura lah yang harus membereskan semuanya. Sementara So-min sedang mengamuk karena ayahnya tak memperdulikannya dan malah kabur dengan ibu tirinya. So-min berteriak jika ia akan segera membunuh Ji-won, begitupun dengan mereka. Min-hwan mencoba menenangkan So-min. Ia percaya semua ini belum berakhir, karena Yura juga berada di pihaknya. 정신 똑바로 차려. Ketua, Yohi dan Pak Lee telah tiba di rumah sakit. Yohi menangis dan sangat panik. Ia khawatir dengan keadaan kakaknya. Sementara Pak Lee meminta anak buahnya untuk menangkap terlebih dahulu Jong Man-sik yang membawa truk dalam kecelakaan ini. Ia juga meminta agar mencari informasi tentang Hwae-suk dari kepolisian. Ia yakin jika So-min tak sendirian dalam rencana tersebut. Ji-won akhirnya mengetahui hal ini karena mendengar percakapan Pak Lee bersama asistennya. 그냥 단순 사고 아닌 거죠? 아무것도 못했어. Dokter telah selesai mengoperasi Ji-hyuk, namun keadaannya masih kritis. Ia belum bisa memastikan kapan Ji-hyuk bisa siuman. So-min dihubungi Ji-won dan segera berlari untuk menemuinya. Ji-won memperingatkan agar So-min tak terlibat lagi dalam kehidupannya. Ia berubah panik saat Ji-won mengetahui rencana jahatnya. So-min malah menyalahkan Ji-won atas sikapnya. So-min membuat alibi jika ia keguguran akibat Ji-won. Ji-won berteriak karena muak dengan kebohongan So-min. Sebab Min-hwan tak akan pernah bisa memiliki anak karena ia mengidap ojoospermia. 너 때문에 유산했어. So-min lalu menegaskan jika ia tak bisa meninggalkan Ji-won karena ia tak mau melihatnya bisa hidup bahagia. Sikap dendam So-min dimulai saat ia mengetahui ayahnya berselingkuh dengan ibu Ji-won. Ia dengan sengaja mendekati Ji-won. So-min merasa cemburu dengan kehidupan Ji-won yang lebih baik darinya. Dari sanalah ia mulai terganggu dan berusaha merebut segalanya dari Ji-won. 하니까 뭐 한다고 지금 집에 처박혀 있노 지금? 형은 언제부터 이뻤나? 공주님이라 부르지 마. 내가 이렇게 불행한데 넌 행복하면 안 되잖아. So-min menduga jika Ji-won sangat senang melihat hidupnya yang menderita. Namun So-min tak terima setelah mendengar semua penyangkalan dari Ji-won. Ji-won menyadari jika penderitaan hidup So-min adalah akibat dari ulahnya sendiri. Ji-won mengancam jika permainan mereka belum berakhir. Neraka yang kejam akan segera hadir dalam hidup So-min. 반드시 너에게 넘길 거니까. Ji-won menggantikan Yohi untuk menjaga Ji-hyuk di rumah sakit. Tak lama, Ji-won menerima kabar dari Yang Juran. Ia mengabarkan jika suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. 남편 바람난 것 같다. Pak Lee menemui Yang Juran yang tampak terpukul karena memergoki suaminya yang telah berselingkuh. Pak Lee sangat kesal karena seharusnya Yang Juran menendang, menampar, atau memecahkan kepalanya dan tidak kabur saat memergoki perbuatan keji suaminya. Yang Juran mengatakan jika ia tak peduli dirinya akan marah atau tidak. Tetapi seharusnya suaminya lah yang sadar jika perbuatan itu adalah sebuah kesalahan.
정신 차리고 신으라고. 화도 못 내냐고. Yura menyuap polisi untuk menutupi kasus ini. Polisi akan memberikan keterangan jika ini adalah sebuah kecelakaan mobil yang diakibatkan oleh pria mabuk yang telah mencuri truk. Untuk saat ini, Yura sedang memburu Mansik dan Hwae-suk untuk membungkamnya dalam kasus ini. Yura kini sedang mengincar Eun-ho. Ia bahkan tak segan untuk datang ke restorannya. Entah apa yang sedang direncanakan Yura selanjutnya. 유지혁이랑 무슨 사이예요? Jiwon merawat dan menemani Ji-hyuk sepanjang malam. Jiwon merasa kelelahan karena ia selalu berpura-pura tabah di depannya. Ia tak akan lagi takut dengan nasibnya di masa depan. Ia bertekad untuk mengubah nasib mereka dan melawan ini bersama-sama. Saat ini, Jiwon ingin melewati hari-harinya bersama Ji-hyuk. Dengan menangis pilu, ia berharap agar Ji-hyuk tak meninggalkannya dan segera membuka mata. Jiwon juga begitu ingin mendengar suaranya. Ia kemudian kembali memutarkan rekaman Ji-hyuk. Jiwon mengutarakan jika ia sangat menyukai Ji-hyuk. Tak lama setelah itu, Ji-hyuk sadar dan memegang pipinya dengan manis. Mereka akhirnya saling mengutarakan perasaan cinta masing-masing. 나 지혁 씨와 함께한 날을 새고 싶어요. 나도 좋아해요.